cerita 3 abad nan lalu. Sebuah cerita tentang Rangkayo Biru. Rangkayo Biru. Teguh, pemberani, adil, nan bijaksana. Keris Ginjai jadi senjata utama. Datuk Berhalo, namo ayahnya. Putri Jambe Masa, ibunda yang tercinta. Mayang Mangurai, istri Satio. Rangkayo Biru, pemimpin negeri. Hingga mata air pun orang mengenalnya. Putri Jambe Masak memandangi anak keempatnya yang sedang berlatih pencaksilat. Entah kenapa ada kekhawatiran dalam benaknya. Hingga pada akhirnya ia menghampiri anaknya. Anakku, berhentilah sejenak. Ada hal yang perlu ibunda sampaikan. Baik, ibunda. Anakku, kegigihanmu mempelajari ilmu pencaksilat membuatmu lupa bahwa ada kebahagiaan lain yang jauh lebih sempurna, yaitu memiliki keturunan. Ibundaku, keputusan yang kusampaikan pada ayahanda sudah bulat. Aku belum mau menikah. Keinginanku untuk memperluas kerajaan ayahanda lebih berharga bagiku daripada menjadi datuk ataupun menikah. Wahai anakku, jangan berpikir seperti itu. Memperluas kerajaan ayahandamu memang penting, tetapi pendamping hidup jauh lebih penting. Mencari pendamping hidup tidaklah mudah, ibunda. Aku ingin fokus pada cita-citaku terlebih dahulu. Ibunda mengerti, anakku. Namun, ingatlah bahwa kelak kamu juga akan merasakan indahnya memiliki keturunan. Ibunda hanya ingin kamu memikirkannya. Tenanglah, ibunda. Jodoh sudah ditentukan. Biarkan aku mencapai keinginan untuk memperluas kerajaan ayahanda dan melindungi rakyat Jambi. Ibunda percaya, kelak kehidupanmu akan sangat bahagia. Waktu berlalu. Sang pemimpin kerajaan, Datuk Paduko, semakin menua. Keadaan kerajaan yang tidak stabil serta gangguan dari pihak luar memaksanya untuk melepaskan kekuasaannya lebih cepat. Datuk Paduko memilih untuk menurunkan gelar penguasa kepada sang putra sulung, Rangkayo Ijo. Baru beberapa minggu setelah aku dilantik, banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan. Ditambah lagi, gangguan dan ancaman dari kerajaan tetangga sudah mulai tidak terkendali. Kondisi ini sudah semakin berbahaya untuk kerajaan. Apa yang harus aku lakukan, Wazir? Dengan hormat yang mulia, saya ingin menyampaikan satu usulan. Tapi saya mohon untuk mengampuni nyawa saya bila yang mulia tidak berkenan. Tidak apa, katakanlah. Aku butuh saran apapun itu. Baik yang mulia, saran saya bagaimana kalau kita menjadi vasal dari kerajaan mata air di negeri Jawa sana? Fasal ya? Sebuah keputusan yang sangat sulit. Sangat beresiko juga. Karena menjadi fasal, artinya kita harus membayar upeti kepada mereka setiap tahun. Namun, kita bisa mendapat perlindungan dari mereka. Betul yang mulia, tetapi menurut saya keputusan ini harus diambil untuk kestabilan dan keamanan kerajaan ini. Baiklah, mari lakukan itu. Keamanan rakyat harus menjadi yang utama. Wazir, siapkan barang dan utusan ke kerajaan Matair
Baik Yang Mulia, segera saya siapkan. Keputusan telah dibuat. Rombongan disiapkan. Pengambilan keputusan ini tentu bukan tanpa hadangan. Komentar dan cibiran dari pihak dalam istana, serta penolakan dari beberapa pihak. Namun, Rangkayu Ijo tetap dalam pendiriannya. Bagaimana Wazir? Apakah rombongan dan utusan sudah kembali dari negeri Jawa? Sudah Yang Mulia, mereka sudah menunggu di depan pelataran istana. Bagus, suruh mereka masuk. Semoga kita dapat hasil yang menggembirakan. Utusan ini menghadap kepada Yang Mulia. Langsung saja, bacakan jawaban dari Matair. Baik Yang Mulia. Dari Sang Raja Tanah Jawi, Prabu Matair kepada Datuk Paduka Rangkayu Ijo. Kami sudah menerima itikat dan niat baik dari Kerajaan Jambi. Dengan diterimanya upeti dan dituliskannya surat ini, maka Kerajaan Matair mengakui Kerajaan Jambi sebagai vassal daripada dan di dalam perlindungan Kerajaan Matair. Bagus sekali. Setidaknya kita sudah tidak perlu khawatir tentang gangguan dari kerajaan. Siapa itu? Lancang sekali masuk ke altar ini. Abang, apa ini? Kudengar kerajaan ini menjadi vassal dari Matair. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah tidak ada kerajaan di atas kerajaan? Abang pikir kerajaan ini lemah sehingga harus mencari perlindungan sampai ke negeri lain. Kerajaan ini harus bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Tenang Rangkayu Biru, kita tidak tunduk kepada mereka. Kita hanya menjadi vassal dengan mereka. Sama saja. Aku tak akan membiarkan kerajaan ini diinjak harga dirinya oleh kerajaan lain. Baiklah, kalau abang tidak mau menghentikannya, biar aku yang menghentikannya dengan caraku sendiri. Tidak akan aku biarkan upeti-upeti itu sampai ke negeri Jawa. Rangkayu Biru memilih jalan yang berbeda dengan kehendak sang datuk. Sebuah jalan berliku yang akan mengantarkan dirinya dan kerajaannya ke takdirnya. Akhirnya beres juga. Weh. Jangan dorong-dorong dong. Cepetan, cepetan. Aduh. Udah dibilangin jangan dorong-dorong. Ah, salah sendiri lambat. Ya. Ini di mana lagi? Gua mintanya di pantai, malah dikasih tempat gelap kayak gini. Iya lagi, mana tempatnya berdebu banget. Ini sih gudang deh kayaknya, Ra. Iya ya kelihatannya, kayak lumbung penyimpanan gitu. Tuh om-om, gak pernah ngirim ke tempat yang bener sekali aja. Dirga, aku nemu pisau ini. Apa kita simpen aja? Gak usah ngawur. Udah, tinggalin situ. Hei, siapa di sana? Siapa kalian? Wah, gawat. Lari, Ra, lari. Siapa yang berani menghentikan pengiriman upeti? Tidak ada seorang pun yang bisa menentangku. Aku adalah Raja Matair, penguasa tertinggi. Siapapun yang berani bermain-main denganku, bersiaplah untuk kehilangan nyawamu. Sesakti apa dia? Sehebat apa dia? Lancang sekali mereka.
Mereka yang meminta perlindungan lalu tidak melanjutkan mengirim upeti secara sepihak, walau mereka datang dengan kaki terikat dan kepala tertunduk dari negeri Jambi sampai ke tanah Jawa ini, yang menunggu mereka tetaplah kehancuran. Panggil Empu ke hadapanku sekarang juga. Hamba memenuhi panggilan dari Yang Mulia. Empu, ini adalah titah. Buatlah sebuah senjata sakti seakan buatan dewa. Akan kukabulkan semua permintaanmu setelahnya. Akan kutunjukkan kepada setiap penantangku apa akibatnya. Baik, Yang Mulia. Wazir, kabari aku perkembangannya. Aku akan sedikit berkeliling istana untuk menenangkan pikiran. Ayo Ra, lebih cepat lagi Ra, ayo. Udah dikejar tuh. Sabar apa? Ini juga udah cepet. Dirgawas. Hah? Aduh. Apes mulu dah gua. Siapa tadi yang berani menabrak sang raja? Waduh, pakai raja lagi yang gua tabrak. Siapa kalian? Bagaimana bisa kalian kesini? Hah? Tolong, jangan tanya saya. Saya pun bingung, dia bingung, dan semua pun bingung. Yang nggak bingung cuma di akhirat. Hehe. Kau tak akan kubiarkan bisa bernapas lega. Bisa-bisanya kau masuk ke sini. Penjaga, tangkap kedua penyusup ini. Eits, tunggu dulu Raja. Biar kita jelaskan. Apa? Mau apa kalian ke sini? Kita di sini hanya ingin melihat suasana istana yang asri dan indah ini. Aku tak percaya dengan bocah kusut itu. Tapi hei, kau manis juga. Lebih baik kau jadi selirku saja. Dih, dasar orang tua genit. Woi, jangan macam-macam ya. Benda apa itu? Oh tidak. Tidak, ini tidak berbahaya kok. Penjaga, geledah mereka. Benda aneh macam apa yang mereka bawa ini? Raja, benda ini mengeluarkan bunyi yang aneh. Sepertinya benda ini senjata untuk merusak pendengaran. Notifikasi pakai nyala lagi. Raja, sepertinya Anda harus mengetahui ini. Izinkan saya membacanya. Apa yang tertulis di sana? Baik, Yang Mulia. Baiklah, Dirga, lanjutkan saja aksimu. Kami di sini menunggu kabar darimu, Dirga. Rangkayu Biru sudah berhasil menghentikan dan menutup aliran upeti. Huhuy. Keren kan? Dan juga tidak sabar lagi untuk menghancurkan Raja Mata Air. Kami sangat senang atas bantuanmu untuk menghentikan pengiriman upeti ke Kerajaan Mata Air. Semangat Dirga, good job. Oh, Rangkayu Biru. Dia orangnya. Dan sepertinya kalian di sini untuk memata-matai kami. Harap, Rangkayu Biru siapa? Aku tahu. Kayaknya ini cerita tanah Jambi. Namanya Rangkayu gitu. Tapi kayaknya kita nggak lagi di daerah Jambi. Iya, kita kayaknya lagi di kerajaan lawannya. Tempat ini Mata Air. Tapi tumben banget sih Penakata langsung kirim pesan kayak gitu. Biasanya kan nelpon ya. Hei, berbisik apa kalian? Tidak Raja, tidak. Itu fitnah. Fitnah itu. Aku bahkan tidak tahu itu siapa. Hah? Saya tidak peduli. Yang jelas saya tahu siapa kalian. Ternyata benar kata Niskala si nenek tua itu. Niskala? Hah? Siapa? Nenekku sering menyebut namanya sejak divonis terkena skizo. Penjaga, amankan benda berbahaya itu dan sekap mereka. Telah kudengar dalang dalam pemberhentian pengiriman upeti ke Kerajaan Matair. Takkan kubiarkan ia bernapas. Sesakti apapun dia, akan kubinasakan dengan senjata yang telah kurancang. Dan kuberi nama Keris Siginjai. Sementara di kerajaan Jambi, Rangkayu Biru telah mendengar kabar bahwa Raja Mata Air telah menyiapkan senjata untuk membunuh Rangkayu Biru.
Tetapi Rangkayu Biru yakin ia pasti bisa melewati ini. Terlebih ia mendapatkan informasi ini dari seorang nenek tua. Dan nenek tersebut yakin bahwa senjata tersebut tidak sebanding dengan kesaktian Rangkayu Biru. Tak kusangka Raja Matair menanggapi ini dengan serius. Aksiku menghentikan pengiriman upeti membuatnya geram. Inilah yang kutunggu. Siapapun yang menginginkan kebahagiaan dengan cara yang salah, apalagi membuat rakyatku menderita, akan menerima akibatnya. Anakku, ada permasalahan apakah sesungguhnya? Kabar buruk apa yang tengah terdengar hingga tindakanmu menjadi seperti ini? Siapa yang hendak membunuhmu, nak? Tak usah mengkhawatirkan diriku, Ibunda. Ini hanya masalah yang biasa dalam sebuah kerajaan. Ibunda yakin apapun masalahmu saat ini akan segera terselesaikan. Namun, tetaplah berhati-hati karena kesaktianmu dapat dimanfaatkan serta diuji, nak. Pesan Ibunda akan selalu kuingat. Aku hanya meminta Ibunda selalu mendoakan aku untuk keselamatanku, serta keselamatan kerajaan Ayahanda. Ibunda akan selalu mendoakanmu, nak. Setiap keputusan yang diambil, Ibunda yakin itu untuk kebaikan negeri dan rakyat Jambi. Lakukanlah, anakku. Pergilah ke mata air, cari tahulah siapa orang yang hendak membunuhmu. Selalu berhati-hati dan berdoalah meminta perlindungannya, nak. Baik, Ibundaku.